Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Semangat ya anak-anak ya. Semangat ya. Mohon maaf kemarin karena terkendala sinyal, gangguan sinyal, jadi Ibu belum bisa menjelaskan secara spesifik tentang materi yang kemarin ya, tentang teks negosiasi. Jadi hari ini kita review terlebih dahulu ya. Kita review terlebih dahulu teks negosiasi yang sudah kalian tonton videonya minggu kemarin di SSA. Baik. Nih. Jadi materi pertama pada pertemuan di semester genap ini adalah tentang teks negosiasi. Nah, apa sih negosiasi itu? Itu yang pertama ada pengertian negosiasi dan teks negosiasi. Sebenarnya mah sama-sama saja sih pengertiannya. Cuman ada sedikit perbedaan ya. Kalau negosiasi sendiri itu pengertiannya adalah proses tawar-menawar dengan cara berunding untuk apa? Tujuannya untuk mencapai kesepakatan bersama antara pihak satu dengan pihak yang lainnya. Nah, pihak yang dimaksud itu bisa perorangan, bisa kelompok, atau organisasi ya. Oke, jadi negosiasi bisa dilakukan oleh perorangan, kelompok, maupun organisasi. Oke, yang tujuannya adalah untuk mencapai kesepakatan bersama, saling menguntungkan, tidak merasa dirugikan satu sama lain. Itu negosiasi. Kalau teks negosiasinya apa? Ya sama saja sih. Kalau teks negosiasi tinggal ditambahkan teks yang apa? Teks yang memuat interaksi sosial. Nah, interaksi sosial itu minimal bisa dilakukan oleh dua orang kan ya. Jadi bukan interaksi sosial namanya kalau misalkan hanya kalian saja yang ngobrol, hanya kalian saja yang speak up. Ya, itu mau ngomong sendiri, bukan interaksi sosial ya. Ya, jadi interaksi sosial itu minimal dilakukan oleh dua orang. Baik, itu teks negosiasi. Nih, sampai sini ada yang mau disampaikan dulu? Ada pertanyaan? Nggak ada? Sebelum lanjut? Baiklah. Nah, sekarang ke unsur-unsur pembangun teks negosiasi. Nah, ada 4 unsur pembangun dalam teks negosiasi. Yang pertama, itu partisipan. Apa itu partisipan? Partisipan ini adalah orang atau pihak yang mengajukan dan pihak yang menawar. Ya, partisipan di sini maksudnya adalah pihak yang mengajukan dan pihak yang menawar. Jadi negosiasi tidak hanya terjadi dalam proses jual beli ya. Ya, negosiasi tidak hanya dalam proses jual beli, tapi bisa dilakukan antara guru dan murid, orang tua dan anaknya, itu bisa. Nih, partisipan, pihak yang mengajukan dan pihak yang menawar. Nah, pada beberapa negosiasi untuk memecahkan masalah atau pemecahan konflik, biasanya ada orang ketiga. Ya, biasanya ada orang ketiga. Bukan pelakor di sini ya, orang ketiganya bukan pelakor. Tapi orang ketiga di sini perannya adalah bukan sebagai pelakor, melainkan sebagai perantara atau penengah agar tidak terjadi konflik antara pihak-pihak yang bermasalah. Oke ya, itu yang pertama, partisipan, pihak yang mengajukan dan pihak yang menawar. Kalau misalkan dalam proses jual beli, berarti yang mengajukan siapa? Penjual atau pembeli? Dalam proses jual beli, penjual atau pembeli? Yang mengajukan, pihak yang mengajukan. Yang mengajukan harga misalnya. Ini harga mangganya 25.000 Bu, berarti siapa?
Penjual. Jual ya, yang menawar pembeli. Oke, yang kedua, adanya perbedaan kepentingan antara kedua belah pihak. Ya, adanya perbedaan kepentingan antara kedua belah pihak. Terus yang ketiga ada pengajuan dan penawaran. Terus yang keempat ada kesepakatan. Jadi hasil dari negosiasi adalah kesepakatan. Pengajuan dan penawaran. Kalau dalam proses jual beli, kita ambil contoh dari proses jual beli nih ya. Ada pengajuan dan penawaran. Si penjual itu mengajukan harga. Misalkan dalam proses jual beli buah mangga. Si penjual mangga mengajukan harga mangganya 1 kilonya misalkan 25.000. Terus si pembeli nawar, Mas jangan 25.000 sekilo, 23.000 ya, bisa nggak? Nah itu ada pengajuan, ada penawaran. Pembeli yang mengajukan harga dan penjual yang mengajukan harga dan pembeli yang menawar harga. Oke. Terus yang terakhir ada kesepakatan. Oke, coba sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Unsur-unsur pembangun teks negosiasi, partisipan, adanya perbedaan kepentingan antara kedua belah pihak. Terus yang ketiga ada pengajuan dan penawaran. Terus yang keempat ada kesepakatan sebagai hasil negosiasi. Jadi kalau misalkan perbedaan kepentingan, misalkan ya kalian sama orang tua, mama atau ayah. Kalian tuh pengen HP, mintalah ke ibu atau ke ayah. Kan kepentingan kalian apa? Beli HP untuk apa? Beli HP untuk kegiatan belajar mengajar daring. Nah, tapi orang tua kalian tuh belum yakin kalau misalkan HP-nya itu benar-benar kalian akan pakai buat kegiatan belajar mengajar, kegiatan sekolah online. Jadi anggapan orang tua kalian, kalian mau dibeliin HP tuh karena pengen senang-senang aja, pengen buka IG, terus update status dan sebagainya. Padahal nggak gitu. Padahal butuh banget untuk kegiatan sekolah online. Nah, kalian berusaha untuk meyakinkan orang tua kalian gimana caranya melakukan negosiasi agar orang tua kalian tuh yakin kalau misalkan kalian tuh benar-benar butuh HP karena untuk kepentingan sekolah, untuk kepentingan belajar. Jadi ada 2 perbedaan kepentingan di sini. Kalian kepentingannya itu pengen beli HP untuk kegiatan sekolah online, terus kalau orang tua kalian berbeda pendapat gitu. Jadi orang tua kalian berpikiran kalau misalkan nggak usah beli HP lah, bisa pakai HP orang tua juga kan, masih bisa menggunakan HP orang tua. Padahal kan kalau misalkan memakai HP orang tua bisa jadi bentrok atau gimana ya, tidak leluasa gitu. Nah, kalian berusaha meyakinkan orang tua kalian supaya bisa dibelikan HP. Meyakinkan orang tua kalian untuk apa? Kalau kalian tuh benar-benar butuh HP untuk kegiatan belajar online. Nih sampai di sini unsur-unsur pembangun teks negosiasi, ada yang mau ditanyakan nggak? Nggak ada. Sok. Mumpung ada waktu, masih banyak waktu. Ada yang mau ditanyakan nggak? Nggak ada. Yuk. Ayo dong, yang lain nggak ada. Kalau nggak ada, gue lanjut ya. Masuk ke jenis-jenis negosiasi. Nah, negosiasi ini ada 2, ada negosiasi lisan dan tulisan. Negosiasi lisan itu terjadi tawar-menawar antara penjual dan pembeli. Jadi negosiasi lisan bisa terjadi antara penjual dan pembeli, orang tua dan murid, terus guru dan siswa, lalu negosiasi di dunia kerja, dan yang lain-lainnya. Terus kalau yang tulisan, bentuknya adalah surat penawaran atau surat niaga yang hari ini akan kita bahas.
Nah, apa sih surat penawaran atau surat niaga itu? Jadi surat penawaran atau surat niaga ini adalah surat yang biasa digunakan dalam kegiatan perdagangan. Ya, surat yang dibuat dari suatu perusahaan atau lembaga ke perusahaan atau lembaga yang lain. Bisa nggak sih Bu, surat penawarannya itu dikirim dari perorangan ke perusahaan atau dari perusahaan ke perorangan? Itu bisa. Bisa ya. Jadi tidak hanya dari suatu perusahaan ke perusahaan lain atau dari suatu lembaga ke lembaga lain, tapi bisa juga dari misalkan perorangan ke perusahaan mengirimkan perorangan mengirimkan surat penawaran ke perusahaan atau lembaga maupun sebaliknya. Itu. Ingat struktur teks negosiasi. Jadi jika ditanya struktur teks negosiasi, kalian ingat OP3. Orientasi, pengajuan, penawaran, dan persetujuan. Bagian orientasi pasti selalu ada di awal. Biasanya berupa salam dan sapaan dari satu pihak ke pihak lain. Terus ada pengajuan. Pengajuan ini berupa barang atau jasa yang diajukan oleh satu pihak ke pihak yang lain. Lalu ada penawaran, usaha yang dilakukan salah satu pihak ketika menemukan ketidaksesuaian atau ketidaksepakatan. Dan yang terakhir, bagian terakhir, adanya persetujuan. Maksudnya adalah proses sudah memiliki solusi, mendapatkan solusi yang tepat dan menguntungkan kedua belah pihak. Dan biasanya ditandai dengan kata ya, deal, oke, setuju, siap, baiklah, dan yang lainnya. Itu ya, materi yang minggu lalu. Nah, unsur kebahasaan yang pertama menggunakan bahasa yang santun. Bahasa yang santun itu seperti apa sih? Ini salah satu contoh bahasa santun. Terdapat kata tolong, silakan, boleh, bla bla bla, maaf, bla bla bla, itu ya. Ini contoh kalimatnya. Boleh kakak, silakan dilihat dulu barangnya kak. Bisa dinego loh kak. Nah, ini contoh bahasa yang santun. Terus yang kedua, terdapat ungkapan atau kalimat persuasif. Apa itu persuasif? Kalimat persuasif adalah kalimat ajakan. Dilakukan oleh siapa? Oleh satu pihak untuk mengajak pihak lainnya menyepakati tawaran yang diberikan. Terus yang ketiga ada pasangan tuturan. Apa sih pasangan tuturan itu? Pasangan tuturan adalah dialog. Jadi maksud dari pasangan tuturan itu adalah dialog. Apa itu dialog? Dialog itu adalah percakapan yang terjadi antara dua orang atau lebih. Itu yang dimaksud pasangan tuturan. Lalu yang keempat, keputusan atau kesepakatan yang dihasilkan itu tidak merugikan kedua belah pihak. Jadi kalau misalkan belum sepakat, belum mencapai kesepakatan, belum ada. Tidak bisa dikatakan negosiasi karena belum ada kesepakatan. Terus yang kelima menggunakan pronomina. Apa itu pronomina? Pronomina itu adalah kata ganti. Dia, aku, saya, beliau, mereka. Itu salah satu contoh pronomina atau kata ganti. Lalu yang selanjutnya menggunakan kalimat langsung. Nah, ciri kalimat langsung itu terdapat tanda apa, anak-anak? Ciri dari kalimat langsung itu terdapat tanda petik 2, Bu. Tanda petik. Good job ya. Yang membedakan kalimat langsung dan tidak langsung itu adanya tanda kutip. Contoh, ibu berkata, tanda petik, tolong antarkan adik ke sekolah sekarang, tutup kutip, titik. Nah, itu kalimat langsung. Tapi kalau mau kita ubah kalimat tersebut menjadi kalimat tidak langsung, jadi gimana? Ibu berkata kepada saya bahwa saya diminta untuk mengantar Adi ke sekolah sekarang. Itu contoh kalimat tidak langsungnya.
Pokoknya kalimat langsung mah cirinya ada tanda petik dan titik 2 aja. Jadi bentuknya itu dialog. Dialog. Enggak, bukan dialog. Pokoknya tanda kutip aja. Jadi perkataan si ibunya itu langsung dituliskan. Lalu yang ke-7 selanjutnya bersifat memerintah dan memenuhi perintah. Misalnya nih, Pak, saya mau beli green bean Arabica Kintamani ini 100 kilo. Tolong harganya dikurangi 20% ya. Kalau oke, saya bayar cash sekarang. Nah ini memerintah. Kalau memenuhi perintahnya, boleh, baiklah. Tuh, boleh, baiklah. Itu ditandai dengan kata itu salah satunya. Nah ini contoh teks negosiasinya. Ini kita analisis nih ya. Ingat anak-anak struktur teks orientasi OP3 apa aja? OP3. O-nya orientasi. Pengajuan, penawaran, dan persetujuan. Oke, nah ini contohnya. Udah kalian baca juga ya? Udah kan? Udah dilihat kan yang ini, slide ini? Nah ini. Nah sekarang kita akan masuk ke materi yang selanjutnya tentang surat penawaran. Oke, surat penawaran. Nih, mulai dari pengertiannya dulu. Pengertian surat penawaran. Ya, surat penawaran itu Surat penawaran biasanya digunakan di dalam dunia perdagangan. Nah, surat penawaran atau surat niaga ini adalah salah satu jenis surat yang ditulis dengan maksud untuk menawarkan sejumlah barang ataupun jasa. Jadi yang ditawarkan bukan barang saja ya, tapi bisa berbentuk jasa juga. Salah satu jenis surat yang ditulis dengan maksud untuk menawarkan sejumlah barang maupun jasa tertentu ke sebuah perusahaan maupun ke calon konsumen. Yang tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menjalin kerjasama bisnis antara kedua belah pihak. Ini definisi dari surat penawaran atau surat niaga. Kita lanjut ke fungsinya. Nah, fungsi surat penawaran apa sih? Jadi ada 5 fungsi surat penawaran. Yang pertama, itu untuk memperkenalkan produk atau jasa. Ya, sebagai sarana promosi, untuk meningkatkan pemasaran, terus menjalin relasi juga, menjalin hubungan juga dengan perusahaan lain. Terus yang terakhir untuk memperluas jaringan. Ini fungsi surat penawaran. Nah, tadi fungsi, sekarang tujuan. Hampir sama sih ya antara fungsi dan tujuan. Nah, kalau tujuan surat penawaran ini untuk apa? Untuk memberitahukan barang atau jasa yang akan dijual, yang akan kalian tawarkan, dengan segala keterangannya kepada calon pembeli, mulai dari kelebihannya apa, kekurangannya apa, itu dijelaskan secara detail, secara rinci di surat penawaran atau surat niaga. Dan salah satu tujuan surat penawaran yang lain adalah sebagai sarana untuk meningkatkan pemasaran produk, jasa, dan sebagainya. Jadi hampir sama nih ya, hampir sama dengan fungsi intinya. Untuk memasarkan, meningkatkan pemasaran produk atau jasa. Lanjut ke ciri-cirinya. Ciri-ciri surat penawaran. Nah, surat penawaran berbentuk formal atau surat resmi. Biasanya terdapat kop surat, di mana terdapat kop surat dan alamat surat. Ya, kop surat itu kepala surat dan alamat surat. Terus yang kedua, surat penawaran berisi informasi mengenai produk. Produk yang dimaksud itu bisa berupa barang, jasa, atau bisnis yang kita tawarkan beserta rincian harganya. Terus
Yang selanjutnya surat penawaran dibuat dengan struktur kalimat yang baik dan rapi untuk memudahkan pihak lain mengerti isinya. Jadi surat penawaran ini menggunakan bahasa yang formal dan sangat memerhatikan EYD, ejaan yang disempurnakan, mulai dari penggunaan titik koma, penggunaan huruf kapital, dan sebagainya. Itu harus diperhatikan dengan baik. Oke, sampai di sini dulu. Coba ada pertanyaan nggak? Yuk, anak-anak, ada pertanyaan nggak? Ada, Bu. Apa-apa? Arifin? Nggak ada, Bu. Nggak ada, Bu. Ini lemas, kenapa belum makan ya? Makan dulu, bisa sambil makan kok. Sambil minum juga nggak apa-apa. Oke, lanjut. Kalau nggak ada pertanyaan, lanjut. Nah, sekarang bagian-bagian dari surat penawaran. Nah, surat penawaran dibagi jadi 3, ada pembukaan, ada isi, dan penutup. Ada 3 ya, hampir sama sih ya dengan struktur surat biasa. Struktur surat formal itu sama. Ada pembukaan, isi, dan penutup. Nah, karena surat penawaran adalah bagian dari komunikasi tertulis, sebagaimana surat yang lain, jadi penggunaan bahasanya sangat diperhatikan. Itu tadi kata Ibu. Ejaannya sangat diperhatikan, harus diperhatikan. Penggunaan titik, koma, huruf kapital, garis miring, itu harus kalian perhatikan ya. Oke, jadi dalam surat penawaran ini ada minimal harus ada 3 informasi yang harus dicantumkan. Yang pertama, wajib nih ya, nama perusahaannya. Kebayang kalau nama perusahaannya nggak dicantumkan, ini klien itu bisa tahu dari mana nih, ini siapa yang ngirim surat penawarannya kan? Jadi wajib ada nama perusahaan atau nama lembaga. Terus yang kedua, gambaran kemampuan yang dimiliki. Terus tenaga ahli dan peralatan yang dipergunakan. Lalu yang ketiga, pekerjaan atau proyek yang telah ditangani. Harapannya apa dan prospek yang dikehendaki oleh penjual. Itu. Ini nanti Ibu kirimkan ya PowerPoint-nya. Oke. Syarat-syarat penawaran. Ini hampir sama sih dengan yang ini. Jadi kita langsung ke unsur-unsur surat penawaran saja. Nah, jadi nih ya, unsur-unsur surat penawaran. Ketika kalian akan membuat surat penawaran atau surat niaga, ini poin-poin ini yang harus kalian perhatikan ya. Pertama, kop surat atau kepala surat berisi nama lembaga, instansi atau organisasi. Nah, penulisannya itu biasanya menggunakan huruf kapital. Ya, menggunakan huruf kapital. Ingat, beda ya, huruf kapital dan huruf besar. Nah, kalau huruf kapital, nih, ini huruf kapital. Ini huruf kapital nih ya, yang unsur-unsur surat penawaran ini huruf kapital. Tapi kalau huruf besar, nih huruf besar. Oke. Nah, ini huruf besar. Nih, B-nya kan kecil nih, huruf kecil. Diperbesar. Ini namanya huruf besar. Nih, B-nya kecil tapi diperbesar. Jadi, hindari penggunaan kata huruf besar, tapi gunakanlah huruf kapital. Karena huruf besar dan huruf kapital itu beda. Oke ya. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, oke. Bisa, Bu. Tuh. Perbedaan antara huruf kapital dan huruf besar. Jadi mulai sekarang mau hindari penggunaan kata huruf besar. Yang benar itu, yang betul itu huruf kapital ya. Penulisannya menggunakan huruf kapital. Alamat dan kontak telepon serta website dan email jika ada, itu penulisannya menggunakan huruf kecil ya.
Lalu logo jika ada, logo lembaga, logo instansi atau organisasi. Yang kedua itu ada nomor surat, yang ketiga lampiran, terus yang selanjutnya yang keempat hal atau perihal, isinya adalah inti atau perihal surat tersebut. Suratnya itu, surat yang dikirim adalah surat apa? Karena ini surat penawaran, jadi akan menawarkan apa? Menawarkan apa? Terus yang kelima tanggal surat. Nah, tanggal surat ini posisinya ditulis di sebelah kanan, sejajar dengan nomor surat. Jadi kalau nomor surat itu kan di sebelah kirinya. Nah, sebelah kanannya ini tanggal surat, penulisan tanggal surat. Lalu selanjutnya alamat penerima surat. Nah, hindari penggunaan kata kepada. Bukan tidak boleh ya, bukan tidak boleh menggunakan kepada, tapi hindari karena ada catatan ya, nanti Ibu jelaskan di akhir. Nanti Ibu jelaskan di akhir. Karena Ibu akan memperlihatkan kalian contoh surat penawarannya. Kita analisis sama-sama. Lalu yang ketujuh ada salam, ketujuh ada salam pembuka surat. Nah, salam pembuka surat itu yang dengan hormat. Nah, dengan hormat itu setelah hormat itu harus diakhiri dengan tanda koma, dengan hormat koma ya, dengan D-nya kapital karena awal kalimat, lalu diakhiri dengan tanda koma. Setelah salam pembuka itu ada tubuh surat. Nah, tubuh surat itu isinya apa aja sih? Tubuh surat ini isinya adalah ada bagian pembuka, bagian isi atau maksud surat dan penutup. Dan yang terakhir adalah salam penutup surat, diikuti nama, jabatan, dan tanda tangan penanggung jawab surat. Nah, ini contohnya. Ini contohnya nih ya. Nama perusahaannya PT Max Mandro Office. Ingat tadi? Kop surat penulisannya menggunakan huruf kapital. Jadi kalau mau kapital, kapital semua. Tapi kalau mau misalkan huruf awalnya aja yang kapital, boleh. Tapi ingat, kalau misalkan ada konjungsi, konjungsi itu kata hubung, nah si konjungsinya itu nggak menggunakan huruf kapital. Contoh nih ya, peralatan dan mesin komputer kita akan ubah tidak akan menggunakan huruf kapital semua, melainkan huruf awalnya saja. Jadi begini. Nah, dannya ini nggak pakai huruf kapital D-nya, nggak usah, karena konjungsi. Mesin kantor. Nah, jadi boleh nih kalian pilih mau kapital semua atau mau huruf awalnya aja yang kapital. Tapi kalau yang awalnya aja yang kapital nih ya, kalian perhatikan ada konjungsi enggak? Ada kata hubung enggak? Kata tugas. Nah, kalau ada konjungsi atau kata tugas, nah ini pakai huruf kecil. Dannya, konjungsinya pakai huruf kecil. Nah, terus nih, Ibu sering sekali menemukan penulisan PT ya. Penulisan PT atau CV itu diakhiri dengan tanda titik. PT titik, padahal itu salah total, salah banget. Karena kan PT itu kan singkatan. Jadi kalau kalian menemukan singkatan apapun itu, mau SD, SMP, SMA, SMK, SNMPTN, SBMPTN, itu kan nggak diakhiri dengan tanda titik, enggak. Nah, PT juga sama. Jadi PT juga tidak boleh ditambahkan tanda baca apapun. Jadi sudah aja PT, CV, nih ya, udah nggak usah ditambahkan akhiran apapun. Karena singkatan, ya. Akronim juga sama. Polri itu kan ya, Polri itu kan akronim bukan singkatan. Bedanya singkatan sama akronim apa? Nih, ini Polri ya, Polri. Nah, penulisan Polri itu kayak gini karena akronim. Kenapa enggak kapital semua? Ya, karena ini akronim itu kan ada nih. Kalau PT kan P-nya perseroan. PT itu singkatan dari perseroan terbatas. Ya. Nah, kalau Polri kan Polri itu singkatan dari Polisi Republik Indonesia nih ya. Kalau misalkan
ini kalau misalkan Polri itu mau disingkat, jadikan singkatan, jadi bukan Polri tapi Polisi PRI, Polisi Republik Indonesia. Ini singkatan. P-nya besar, polisinya besar, republiknya R-nya besar, polisi P-nya kapital, R-nya kapital, I-nya kapital. Tapi kan beda, ini mah akronim. Kenapa? Karena terdiri dari dua suku kata. Dua ini. Ini mah gabungan dari huruf dan suku kata. Nih ya, kalau huruf mah kan P aja, tapi ini kan pol. Ini suku kata nih, bukan huruf, tapi suku kata. R-nya Republik, I-nya Indonesia. Itu bedanya akronim sama singkatan. ABRI. Nah, kalau ABRI singkatan atau akronim? Singkatan ya. ABRI itu A-nya angkatan, B-nya besar, R-nya Republik, I-nya Indonesia. Kalau Posyandu itu akronim atau singkatan? Puskesmas deh. Puskesmas. Nah, akronim atau singkatan? Ini benar nggak penulisannya puskesmas? Benar nggak? Ini akronim atau singkatan? Akronim ya, akronim. Karena kalau singkatan puskesmas itu kan Pusat Kesehatan Masyarakat. Kalau mau disingkat jadi pusat pusat P-nya pusat kesehatan K masyarakat M. Jadi kalau mau disingkat PSK. puskesmas itu PKM, pusat kesehatan PKM, pusat kesehatan masyarakat PKM disingkat. Tapi kan bukan singkatan, melainkan akronim. Jadi penulisannya pusat P-nya kapital, kesehatan K-nya kapital, enggak, maaf, K-nya kecil. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak anak-anak? Bingung? Ada nggak? Belum. Ini dari penggunaan PT aja ya. Jadi singkatan itu harus kapital semuanya dan nggak boleh ditambahkan tanda baca apapun. Terus penulisan jalan nih, jalan. Boleh disingkat.